apa kabar saat Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Jangan lupa, hari ini adalah hari pencoblosan dan pastikan Anda ke TPS. Gunakan hak suara Anda dengan bijak. Tentunya sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemilih muda dari generasi milenial dan generasi Z menjadi penentu pentingnya siapa yang akan menjadi presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat 5 tahun ke depan. Polisi menangkap 12 pelaku peredaran dan penjualan sabu-sabu dengan barang bukti 1,1 kg sabu-sabu. Teror pelemparan mobil yang tengah parkir di depan rumah warga di Medan, Selayar. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Akhirnya hari pelaksanaan pemilu 2024 tiba. Hari ini hampir 205 juta orang akan melakukan pencoblosan di bilik suara memberikan hak pilihnya. Sebelum kita mengetahui hasil hari ini, kita lihat dulu peta hasil suara pemilu pada 2019 dan 2014. Dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya kerap dinilai sebagai provinsi kunci. Selain memiliki pemilih dan alokasi jumlah kursi yang banyak, kelimanya dianggap menjadi representasi mewakili pilihan warga yang beragam, baik di Jawa maupun luar Jawa. Yang pertama adalah Jawa Barat. Di pemilu tahun 2014, partai politik yang menguasai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia adalah PDI Perjuangan dengan jumlah raihan suara 19,63%. Tapi 5 tahun kemudian, Partai Gerindra berhasil menyingkirkan PDIP dengan raihan suara 17,65%. Provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak kedua adalah Jawa Timur. Di pemilu 2014, Jatim dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 17,91%. Di 2019, ternyata Jawa Timur juga masih merah, bahkan dengan suara lebih banyak, yakni 19,41%. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah. Tahun 2014, PDI Perjuangan juga menguasai Jawa Tengah dengan 24,40% suara. Nah, di 2019, ternyata hampir sama dengan Jawa Timur. PDIP berhasil memerahkan Jawa Tengah dengan raihan suara lebih banyak, yakni 29,56% suara. Di pemilu tahun 2014, Sumatera Utara menyumbang lebih banyak kursi legislatif bagi Partai Golkar dengan raihan suara 16,40%. Tapi di tahun 2019 digeser oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 20,72%. Dan ini Sulawesi Selatan di tahun 2014 yang ternyata masih menjadi masa berjayanya Partai Golkar dengan raihan suara 20,09%. Nah, bagaimana di tahun 2019? Ternyata Golkar masih berhasil menguningkan Sulawesi Selatan meski perolehan suaranya lebih sedikit, yakni 17,9%. Dalam 2 pemilu terakhir, kelima provinsi tadi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi 5 provinsi penting bagi mereka yang berkontestasi. Terlepas dari 5 provinsi kunci yang menjadi medan perang perebutan suara tadi,
Sejatinya nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ditentukan oleh tangan tiap orang yang masuk dalam daftar 204,8 juta pemilih tetap di pemilu 2024. Termasuk saya, Anda, dimanapun Anda berada. Itu tadi peta hasil pemilih pemilu 2019 dan 2014. Lalu bagaimana dengan gambaran pemilu 2024 kali ini? Para pemilih muda tampaknya menjadi penentu penting siapa yang akan menjadi presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat 5 tahun ke depan. Dalam pemilu 2024 kali ini, yang paling menarik adalah prosentase, jumlah, dan usia pemilih. KPU mencatat kalangan generasi Z alias Gen Z dan generasi milenial menjadi jumlah pemilih terbanyak. Gen Z adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1997 hingga 2012. Sementara generasi milenial lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Berdasar data DPT KPU, jumlah pemilih pre-boomer, yaitu yang lahir sebelum tahun 1945, sekitar 3,5 juta pemilih. Untuk generasi baby boomers, lahir tahun 1946 hingga 1964, berjumlah lebih dari 28 juta orang. Untuk Gen X yang lahir tahun 1965 hingga 1980, jumlah pemilihnya hampir 57,5 juta pemilih. Paling banyak adalah pemilih dari generasi milenial dengan hampir 68 juta pemilih. Sementara pemilih muda dari Gen Z dengan hampir 47 juta pemilih. Semua pemilih akan memperebutkan 580 kursi DPR RI dari 84 daerah pemilihan. Sementara kursi DPRD provinsi yang diperebutkan berjumlah 2.372 kursi dari 301 daerah pemilihan. Jumlah kursi terbanyak diperebutkan untuk DPRD Kabupaten Kota sebanyak 17.510 kursi dari 2.325 daerah pemilihan. Dari jumlah pemilih tersebut, ternyata tidak semua memberikan pilihan dalam pemilu alias golput. Warga yang golput diidentikan dengan sikap yang apatis, cuek, dan tidak mau terlibat atau tidak mau bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Angka golput di pemilu tahun 2014 tercatat tinggi dengan persentase 30% pemilih sebagai golput. Angka ini menurun menjadi 18% pada pemilu 2019 dengan 34 juta pemilih. Kita berharap angka golput akan semakin turun. Partisipasi warga sebagai pemilih adalah bagian dari tanggung jawab menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan. Untuk meningkatkan kesadaran warga dalam pemilu, KPU Deli Serdang menggelar sosialisasi pemilu tahun 2024 dan pendidikan pemilih pada kelompok perempuan. Sosialisasi dihadiri kelompok perempuan dari istri-istri TNI, Polri, Kejaksaan, ibu-ibu PKK, kelompok perempuan keagamaan, mahasiswi, dan aktivis perempuan. Suara perempuan di Kabupaten Deli Serdang memiliki suara terbanyak daripada suara laki-laki. Hal ini tentu menjadi penentu nasib Kabupaten Deli Serdang 5 tahun ke depan. Hal inilah yang menjadi penting agar para perempuan menjadi pemilih yang cerdas. Diharap para pemimpin peserta pemilu yang terpilih nanti dapat menyuarakan suara perempuan agar tindak kekerasan dan penindasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi. Materinya itu berkaitan dengan data pemilih. Tadi ada data pemilih karena kita di Indonesia ini juga mengenal ada 3 kategori data pemilih dan itu tadi sudah disampaikan, termasuk kemudian kita menerangkan tentang hari dan waktu pemungutan suara, termasuk berkaitan dengan surat suara yang sah dan suara yang sah dan tidak sah. KPU Deli Serdang menggelar rapat koordinasi bersama PPK Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Materi yang dibahas adalah anggaran pelaksanaan pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.
Kegiatan rapat koordinasi KPU dan PPK Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang ini dihadiri Ketua dan Sekretaris PPK se-Kabupaten Deli Serdang. Rapat koordinasi dilakukan di Hotel Jalan Arteri Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Rapat membahas tentang penyaluran dana dan pertanggungjawaban dana pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam rapat dijelaskan rincian dana yang akan digelontorkan untuk pendirian TPS adalah sebesar Rp2 juta dan Rp500.000 untuk biaya sewa print scanner. Sementara untuk gaji dari KPPS adalah sebesar Rp1.200.000 untuk ketua KPPS dan Rp1.100.000 untuk anggota KPPS. Dan ini akan dibayarkan setelah tugas pemungutan suara selesai dilaksanakan. Dan total yang akan kita bagikan ke rekening dana pemilunya PPS itu sebesar Rp21.430.500.000. Itu kita akan sebar ke seluruh PPS melalui PPS. Nanti PPS akan menyampaikan ke TPS masing-masing atau KPPS masing-masing. Dan juga dalam hal ini selain penyaluran, ini kan kita juga membintek teman-teman ini melakukan rakor untuk bisa memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Dana tersebut akan ditransfer dari rekening KPU Deli Serdang ke rekening dana pemilu PPS dan selanjutnya akan diberikan ke masing-masing ketua KPPS. Dengan adanya dukungan dana ini diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman. Muhammad Amdani melaporkan dari Deli Serdang.